Sebelum pernikahan sejoli Vena Melinda dan Ferry Irawan dihelat, yang rencananya akan diawali prosesi lamaran 9 Februari nanti, kuncup-kuncup bahagia seolah terus tersaji di masing-masing akun media sosial milik sejoli ini. Dekapan demi dekapan romantisnya pasangan yang mengalami puber kedua ini seolah terus membuncah hingga tak jarang menuai reaksi komentar beragam dari netizen. Nyaris setiap adegan kemesraan keduanya selalu terekspos dan jadi sorotan, tak terkecuali kala keduanya menjalani sesi pemotretan dengan adegan mesra di atas kasur. Ada sebagian netizen yang menilai adegan itu belum pantas dilakukan karena keduanya belum resmi menikah. Sebaliknya, ada pula yang menduga jika adegan itu dilakukan Vena dan Ferry, antara keduanya santer diisukan telah lebih dulu menikah secara agama. Sebelum spekulasi seputar pernikahan secara agama telah dihelat sejoli di endus netizen, saat sesi foto prawedding, bagian perut buncit Vena juga sempat jadi sorotan. Tapi baik Vena maupun Ferry seolah tak ingin tergubris dengan isu liar tersebut. Sebaliknya, pasangan ini makin bahagia, apalagi setelah sulung Vena Melinda yakni Verrell Bramasta, yang sebelumnya santer diisukan belum memberi restu, kepada tim Gospot mengaku telah memberi restu untuk pernikahan kedua sang mama. Lantas apa alasan Verrell memberi restu sang mama untuk menikah kedua kali? Enggak lah, yang pasti kita sebagai anak ya, kita menginginkan yang terbaik untuk orang tua kita, apalagi khususnya untuk mama. Jadi ya apapun yang membuat mama bahagia, sekiranya misalnya mama sudah srek hatinya, mama juga sudah happy gitu, terlihat bahagia dan udah yakin sama keputusannya ya, kita hanya bisa mendoakan dan mensupport mama gitu. Jadi kita akan selalu ada buat mama apapun yang terjadi. Sejauh ini sih Om Ferry orangnya baik ya, kita ketemu kan kebetulan baru sekali, jadi kan untuk mengenal seseorang kan nggak mungkin sekali pertemuan ya, tapi sejauh ini sih pas ngobrol-ngobrol kelihatannya baik dan serius sama mama gitu. Dan ya apapun itu aku hanya mendoakan dan menginginkan yang terbaik untuk mama lah. Ya, sebelum restu itu tiba, Vena dan Ferry secara khusus memang telah menghelat acara spesial makan malam keluarga dihadiri ibunda Vena dan kedua putranya Atala Naufal dan Verrell. Kala itu kebersamaan mereka tampak kompak dibalut adegan santai makan malam. Masing-masing bahkan memposting pertemuan keluarga yang diwarnai bahagia yang diabadikan melalui akun media sosial. Biasa mau dinner sama mama, jadi aku ajakin mama makan malam sama ketemuan. Jadi kan mama lagi di Bali juga ya, minta permen. Terus mama udah datang, ternyata mama ngajak ada Om Ferry sama ada Mami Ayu. Jadi aku ajak Atalah juga guys. Ayo kita dinner. Apa ya? Kangen lah. Kangen lah. Nanti setelah itu akan ditarik ke Jakarta. Amin, semoga seseorang itu bisa datang ke pernikahan yang paling fenomenal ya. Yang mana? Insya Allah bisa. Isi Medewi. Katanya kakak mau menikah sama Winona, benar nggak? Kata siapa? Mana dulu? Situ dulu. Nah ini video kok. Udah ini aja nih. Oh, siapa yang ngasih kakak? Ini dulu ya. Ini lagi jalan. Kakak nggak pakai nanya sama kayak apa? Kalau Atara dulu kita pernah pertanyaannya aja. Ya kan udah lah, udah musuhin tanggal dan segala macam ya. Nggak ditanya ke Ferry kenapa? Iya, dulu kan katanya gitu. Padahal udah nentuin tanggal. Nanyanya 1000 kali. Udah kan udah diceritain semua sama Kak. Jadi Atala, Atala waktu itu pernah nanya ngobrol-ngobrol, bilang, oh ini sebenarnya kata-kata ini juga pertanyaan aku juga mewakili kakak. Mas jadi pondok indah tuh. Tapi kan nanyanya sesuatu gitu. Iya. Zodiak kayak apa gitu. Nanya kamar mandi di mana? Nggak apa-apa. Beneran ini boleh sih kan? Mumpung kan. Nanya aja mau nanya aja. Enggak lah, yang penting ya bapak itu kan mama bahagia. Doain yang baik-baik. Ya udah. Saya pengen mamanya bahagia. Pesan buat Om Ferry nggak ada? Nggak mungkin. Tapi kalau Ferry ngomong ini, apapun itu pertama-tama untuk menjadi terus juga Ferry selalu bilang Ferry tidak akan pernah mencoba tapi ya kita Ferry sebagai orang tua kamu, sahabat kamu, apa yang bisa kamu kita bisa share dan kita akan berusaha keluarga. Ya pokoknya Ferry
ketemu yang pasti ya aku seneng bisa ketemu lagi sama mama, karena kan udah cukup lama nggak ketemu mama ya. Jadi aku terakhir ketemu tuh sebelum ke Amerika, dan setelah aku pergi ke Amerika kan aku karantina. Terus habis karantina lepas sehari langsung ke Bali gitu. Nah kebetulan mama ke Bali, ya udah akhirnya kita ketemuan di Bali gitu. Jadi ya seneng lah. Terus juga untuk pertama kalinya ketemu sama Om Ferry, dan ya kita ngobrol banyak hal di situ. Bagi Farel, masa kesendirian sang mama menjadi alasan. Apalagi di usia yang tak muda lagi, wajar jika ibu yang melahirkannya butuh teman hidup. Sementara soal spekulasi masa lalu calon suami Vena, Ferry yang sempat diragukan publik, Farel justru menyerahkan pada keputusan ibundanya. Jika semua untuk kebahagiaan sang mama, Farel tak bisa mencegahnya. Ya mungkin kan katanya kan kalau misalnya orang semakin tua kan, kayak orang tua kita kan bakal kayak ngalamin puber kedua lagi kan. Ya mungkin ya kalau aku sih ngeliatnya ya ikut senang aja, karena ya mungkin aku ngeliatnya mama udah cukup lama sendirian kan. Dan mungkin juga ya namanya hidup, kita sebagai anak-anak kan pasti juga tumbuh dewasa, punya kehidupan masing-masing gitu loh. Meskipun kita sayang dan kita cinta sama orang tua kita pedulikan, tapi kita nggak bisa 24 jam terus sama mama. Ya mungkin mama juga ngerasa kesepian selama beberapa tahun ini, dan akhirnya mama menemukan ada pendamping yang bisa nemenin mama, yang bisa mengisi hari-hari mama. Ya aku ikut seneng ya. Mungkin ya gimana ya, ngeliat orang tua kita seneng, masa kita nggak seneng sih. Ya menurut aku siap nggak siap ya kita harus siap ya, karena ini kan keputusan mama, dan mama bahagia sama keputusan itu ya kita harus bisa menerima. Dan yang paling penting tuh udah simpel aja tugas kita sebagai anak-anak, mendoakan mama yang terbaik dan terus mendampingi mama apapun keadaan mama. Farel sendiri meski baru pertama kali bertemu, relatif ikut mengikuti derai kemesraan ibundanya bersama Ferry. Keduanya di mata Farel bak pasangan muda-mudi yang bucin, layaknya anak muda yang tengah mengalami masa pubertas. Lantas pesan apa saja yang disampaikan untuk mama dan calon suaminya? Ya mungkin emang momen kali ya, momentum, karena kemarin juga banyak hal banget yang diobrolin yang mungkin nggak bisa jadi konsumsi publik kali ya, jadi cukup keluarga yang tahu. Cuman pada dasarnya aku sempat ngomong ke Om Ferry kayak pada dasarnya kita semua apapun keputusannya kita mendukung mama, kita mendoakan mama, dan Om Ferry nggak usah khawatir kayak bilang misalnya akan cari uang untuk aku, untuk Atala, untuk apa, nggak. Maksudnya terima kasih tapi nggak usah, karena kan aku sama Atala juga udah dewasa. Aku bilang ke Om Ferry kayak aku udah cukup mandiri untuk bisa menghidupi diri aku, bahkan kalau dibutuhkan adik-adik aku gitu, itu nggak apa-apa. Yang paling penting aku minta tolong sama Om Ferry untuk jaga mama. Tolong jangan tinggalin mama dalam keadaan apapun. Ketika misalnya mama dalam keadaan sakit, atau ketika mama lagi marah, ya tolong jangan tinggalin dia. Tapi tolong adalah buat mama, tolong tenangin mama, dan tolonglah menjadi orang yang akan selalu ada buat mama, seperti janjinya Om Ferry ke semua orang selama ini gitu. Dan apapun yang terjadi ya, aku sebagai anak mama, terutama anak yang paling tua, aku akan selalu ada buat mendukung mama dan memprotek mama dari apapun. Selain telah memberi restu untuk sang mama, soal masa depan tahun ini, Farel juga terus berusaha membangun investasi di bidang properti. Meski belum punya kandidat calon istri yang pasti, Farel mengaku telah 80% merenovasi rumahnya di kawasan Jagakarsa. Iya, akhirnya setelah penantian yang cukup lama ya, rumah aku yang di Sentul itu insya Allah tahun ini jadi. Targetnya adalah ketika ulang tahun aku, dan belum lama ini kan aku renovasi total rumah yang di Jagakarsa. Nah itu jadinya rencananya kalau nggak ada hambatan Lebaran tahun ini. Jadi tahun ini jadi semua rumahnya seneng banget. Udah bahkan dari sekarang kita udah mesen macem-macem kan, dari marmer, dari furniture, dari karpet. Ntar juga aku ada nyiapin waktu sekitar seminggu atau 2 minggu khusus aku nggak ngapa-ngapain mau nyari perabotan. Jadi seru banget. Ya, kebintangan dan berkah pundi-pundi uang yang diraih memang membuat pemain putri untuk pangeran ini menjadi salah satu perjaka kaya raya yang bisa hidup mandiri hingga memiliki properti pribadi. Jika Farel sudah mempersiapkan rumah, lantas siapa kelak yang akan mendampinginya untuk tinggal satu atap di istana mewahnya? Oh enggak. Impian aku yang tahun ini sih yang pasti itu salah satunya kepingin beli properti di Bali. Dan kemarin kan aku baru dari Dubai sama Amerika kan. Jujur itu cita-cita aku banget kalau ada rezeki kepingin punya rumah di Amerika sama di Dubai juga gitu.